Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur Bunala rahimahumullah. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Materi di pagi hari ini melanjutkan apa yang kami sampaikan minggu yang lalu terkait dengan masalah memperingati Maulid Nabi kita Muhammad SAW, yang substansinya sebenarnya adalah untuk membangkitkan giroh kita dalam berjihad. Karena saat itu kaum muslimin sedang diperangi oleh tentara salib. Karena keadaan lemah lalu dibangkitkan dengan mengingatkan sejarah Nabi, sehingga menjadi bangkit kembali, sehingga memiliki kekuatan. Jadi substansinya di situ. Kalau kemudian ada pergeseran-pergeseran itu memang ya perlu untuk diingatkan kembali. Sekarang ini yang kita lihat, orang memperingati Maulid Nabi itu hanya seremonial saja, akeh-akehan layah. Padahal layah itu bukan substansi. Substansinya itu tadi. Nah, kalau kita tarik sekarang ini sebenarnya, kalau kita memperingati Maulid Nabi itu substansinya adalah menjadikan idola Nabi kita Muhammad itu dalam kehidupan kita. Tidak seperti yang kemarin itu ada tamu dari orang Nasrani, Paulus siapa itu. Bagaimana umat Islam mengeluh-elukan mereka, mengidolakan mereka, bahkan menyatakan itu loh, tokoh idola, tokoh apa namanya itu, yang hebat gitu intinya. Nah, itu sebenarnya bagi kita tidak sepatutnya. Karena apa? Karena idola kita itu harus Rasulullah. Itu dinyatakan oleh Allah sendiri dalam Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kamu pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh yang baik. Nah, kita harus banggakan keislaman kita, harus banggakan Nabi kita, bukan orang lain. Kalau orang lain, coba kita lihat substansi daripada peringatan Maulid gitu. Mereka memerangi umat Islam karena orang selain itu tidak percaya kepada Nabi Muhammad, tidak bisa menerima Nabi Muhammad. Kalau tidak seperti itu kemudian memerangi orang yang beriman, itu sebenarnya musuh Allah, juga musuh orang beriman. Lah yang seperti ini Allah sudah peringatkan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzu aduwi wa aduwakum auliya. Ya orang beriman, jangan kamu jadikan musuh-musuhku dan musuh-musuhmu sebagai teman setia. Nah, orang-orang begini tidak berani menyatakan sikap yang seperti itu aja, tidak punya risiko sebenarnya itu. Yang khawatir TikTok radikal kan begitu sebenarnya. Lah pengaruh radikal dan moderat ini menjadikan sulit bagi kita itu, padahal itu program orang Barat supaya orang-orang Islam gak kendel. Mau gak kendel gak iso ngusir londo. Ora meneng tok ndak berani. Londo pancet seneng. Makanya dibutuhkan orang-orang yang begitu juga, tergantung konteks itu loh. Nah, kita banyak terjebak di situ. Hadirin rahimakumullah, jadi sebenarnya substansi mengingat hari kelahiran Nabi kita Muhammad adalah agar kita termotivasi menjadikan Rasulullah sebagai idola dalam segala hal. Oleh karena itu, hal yang penting bagi kita dalam rangka memperingati Maulid Nabi ini tidak sekedar hanya mengadakan peringatan dengan makan-makan dan minum saja, tetapi menjadikan Rasulullah sebagai teladan dan menjadikan ajarannya sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Itu yang penting. Ya.
Kita lihat sekarang contoh-contoh apa yang harus kita tiru gitu. Banyak sih sebenarnya. Sejarahnya bertahun-tahun itu banyak sekali. Yang paling gampang saja misalnya semangat perjuangan. Semangat perjuangan ini penting sekali untuk ditanamkan nih. Karena orang ketika berpegang teguh kepada agama Allah biasanya akan musuhi. Nabi aja kurang apa? Musuhnya ya banyak. Tapi musuhnya pasti musuh orang tidak iman, itu pasti. Orang tidak suka kepada Islam. Dan orang Islam memusuhi iman Islam sing bener, berarti ada yang nggak bener di situ. Islam, makanya kalau Allah itu menyuruh memilih pemimpin itu disuruh memilih pemimpin yang iman, bukan yang Islam, tapi yang iman. Kalau iman pasti Islam, nah Islam belum tentu beriman. Islam bisa jatuh pada munafik, bisa jatuh pada fasik, bisa jatuh pada dolim. Maka iman itu penting. Kita tahu bahwa mendakwakan agama itu tidak mudah. Banyak yang menentang, banyak yang memusuhi. Kita lihat saja Nabi Ayub dalam mendakwakan agama, tidak ada yang mau menerima dakwahnya itu bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya Nabi Ayub itu meninggalkan tempat itu. Jengkel kira-kira begitu nih. Karena yang gelem iman, sehingga dia pergi dari tempat itu lalu naik naik kapal ya. Nah, naik kapal itu lalu di tengah lautan terjadi ombak. Solusinya penumpangnya harus dikurangi. Di tengah laut dikurangi apa? Diguwan nang laut. Siapa? Diundi Nabi Ayub sing kena. Sungkan dong diundi mana Nabi Ayub lagi yang keluar namanya itu. Terpaksa harus dibuang. Ya, setelah dibuang dimakan ikan. Jadi hati ini sumpek, dilebokno laut hati ini peteng, lautnya peteng dimplok iwak pisan. 3 kegelapan. Nah, itu menunjukkan bagaimana sih dakwah itu ternyata berat. Lalu karena kesadaran itu lalu dia mohon ampun kepada Allah dalam bentuk doa. Rabbana dzalamna anfusana wa ilam bukannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Selamat. Nah, ini contoh-contoh dakwah itu berat. Makanya ketika orang mendakwakan agama, membawa agama ini kemudian mendapatkan nasib yang tidak enak karena keimanannya itu disupport oleh Allah. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman yang bersama Rasulullah mengatakan mata nasrullah. Kapan datangnya pertolongan Allah itu? Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ini support orang-orang yang mendapatkan perlakuan-perlakuan gak enak itu. Karena menegakkan agama Allah itu orang dulu sama. Digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan juga. Ini akhirnya orang itu jadi kuat. Pendirian yang kuat. Hadirin rahimakumullah. Maka ketika Rasulullah berdakwah di Mekah serupa. Sama saja ancaman-ancaman juga banyak. Ketika beliau ditawari oleh pemerintah Quraisy berupa jabatan wanita maupun takhta supaya berhenti dari dakwahnya, dia menjawab apa? Seandainya matahari engkau letakkan di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, saya tidak akan berhenti untuk berdakwah. Ini tekad Rasulullah. Kira-kira nama dia ditawari ngono ya napa? Wis ada dana lurah, tapi hari 10 juta, 15 juta. Pokoknya dakwah. Mikir. Rasulullah masih dikasih apa enggak?
saking taatin nanggone Allah. Masih oleh perlakuannya apa tetap dia seperti itu ya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan tekad semangat Rasulullah dalam berjuang menegakkan Islam tidak pernah kendor sedikit pun. Nah ini semangat ini, makanya ini dipompakan dulu kepada zamannya Maulid Nabi ini pertama kali dilaksanakan untuk membangkitkan semangat juang. Kemudian nomor 2 adalah menteladani masalah akhlak misalnya. Akhlaknya Rasulullah itu luar biasa. Jadi akhlak Rasulullah itu ada dibagi 2. Ada akhlak yang sebelum Islam jaya, ada akhlak yang sesudah Islam jaya. Kalau sudah Islam jaya, oh beda. Misalnya ketika diludahi, kemudian Rasulullah diam, itu sebelum Islam jaya. Ketika Islam jaya beda. Siapa mengganggu Rasulullah, siapa mengganggu Islam akan dilibas oleh Umar bin Khattab. Keras ya. Tapi ketika sebelumnya kita pakai toleransi. Bagaimana Rasulullah ketika menangkap seorang yang paling benci kepada Rasulullah yang bernama Sumamah bin Usal, kemudian diikat di tiang masjid, diinterogasi. Nah, cara bahasa sekarang itu di BAP, berita acara pemeriksaan. Ditanya supaya mendapatkan informasi, gak jawab. GTM, gerakan tutup mulut. Kalau zaman sekarang model begitu ya sudah, mungkin disetrum ya, dikebleki, mungkin ujung-ujung jarinya digencret sampai sikile meja ya, kayak mencotot gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi Rasulullah diam, dibiarkan. Besok ditanya lagi, gak gelem jawab mana, dijar sampai Nabi. Sampai ketiga kalinya, apa yang hebat? Rasulullah makan minum susu, Sumamah ini diberi susu. Ketika Rasulullah makan daging, Sumamah ini diberi daging. Ini bingung. Sumamah ini bingung. Bingung kenapa? Ini Rasulullah orang paling saya benci kok baik dengan saya. Ini mulai goyah. Gimana ini mulai goyah? Lalu diperhatikan para sahabatnya itu ketika masuk masjid, kaki kanannya semua. Ketika keluar, kaki kirinya semua. Adik punjul ndonga. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Metune juga berdoa, Allahumma ini as'aluka min fadlik. Ndonga. Dilihat lagi ketika masuk WC. Semua kaki kiri. Keluarnya kaki kanan. Ya punjul ndonga bareng. Lah ndonga itu sebenarnya salah satu bentuk kita ingat kepada Allah. Karena orang lupa nggak akan berdoa. Ya mau perkara mangane kadang-kadang kada bismillah karena lupa. Nah eling mesti bismillah. Akan ditutungane seperti itu. Nah itu dilihat semua. Ternyata begitu patuh, begitu tawaduknya kepada Rasulullah. Maka apa yang terjadi? Maka dia tidak punya alasan lagi untuk membenci Rasulullah. Maka akhirnya dia menyatakan masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dia orang pertama kali yang masuk Islam dengan mandi terlebih dahulu. Ini contoh-contoh akhlak. Nah, ini maksudnya dijadikan itibah. Dijadikan apa? Contoh-contoh untuk membangun idola kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kemudian kita lihat keadilannya. Ya, dalam hal keadilan Rasulullah itu luar biasa dalam penerapannya. Kita lihat ketidakadilan dalam negeri kita menjadikan negeri kita itu hancur. Akhlaknya, orang-orang akhlaknya hancur karena ketidakadilan. Kalau ada kasus dilihat dulu. Kalau yang mendapatkan kasus itu adalah kroni-kroninya, mereka mengamankannya dalam bentuk apa? Sandra politik misalnya. Bisa saja. Untuk menutupi itu dia disandra untuk dadekno bolo. Itu trik-trik bagaimana untuk menyelamatkan ketidakadilan. Tetapi ketika yang kena kasus adalah musuh-musuh politiknya, maka gak pakai lama. GPL gak pakai lama, langsung sidang masuk penjara. Tapi coba mari kita lihat bagaimana keadilan yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau tidak pandang bulu siapa saja yang dianggap melanggar aturan-aturan,
maka mereka akan dieksekusi walaupun yang melakukan tindak pidana tersebut adalah anaknya sendiri. Luar biasa. Ini bisa kita lihat dari ucapan beliau sendiri, ya. Bagaimana Rasulullah memproklamirkan tentang keadilan. Beliau berkata, seandainya putriku Fatimah mencuri, la qata'tu iyadaha, sungguh aku akan potong tangannya. Coba itu. Pada putrinya sendiri, pada anaknya sendiri, kalau melanggar hukum dia akan eksekusi. Tapi kalau di tempat kita tidak sekarang. Ini menyebabkan kehancuran. Saya lihat itu ada yang korupsi berapa triliun gitu, kena cuma 3 tahun. Ada yang menghina presiden, masih sekolah SMP, kena 7 tahun. Tidak tahu bagaimana itu sekarang. Jadi itu sebenarnya luar biasa. Jadi mengagumi Rasulullah SAW dalam pengaruhnya di dunia. Seorang non-muslim. Nah, kita lihat sekarang bagaimana orang muslim juga memandang Nabi kita Muhammad. Lah di dalam sebuah buku yang dikarang yang berjudul 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, ternyata orang ini menempatkan Rasulullah itu ranking pertama. Sehingga banyak diprotes oleh teman-teman itu, kenapa jadi Rasulullah? Karena dia jujur. Coba kita simak sebentar ya. 1400 tahun yang lalu sampai sekarang, namanya Muhammad tidak pernah berhenti disebut. Ya, Muhammad ya, kalau kita adzan ya. Di sini udah ada adzan di Jogja 8 menit kemudian baru adzan. Perasaannya lagi tambah lagi. Tidak pernah berhenti, berputar lagi sampai di tempat kita lagi. Tidak pernah berhenti. Dan pengaruhnya juga luar biasa. Maka orang ini jadi jujur, kemudian diletakkanlah Rasulullah itu pada ranking pertama. Itulah sebagian keunggulannya dalam segala bidang dari sosok Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah substansi dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan masalah makan dan minum, atau juga bukan masalah layahnya. Sekarang ini gede-gedean layah, kono perang ewu, kono perang ewu, hanya gitu-gitu aja. Substansinya nol. Ya, tetapi masalahnya adalah dapatkah kita mengambil pelajaran dari perangai dan akhlak Rasulullah untuk dapat kita teladani. Buat apa diperingati tetapi sebagian aturannya diinjak-injak dan ditolak? Tidak ada gunanya. Jadi yang apa yang kami sampaikan dapat kami simpulkan. Mari dalam memperingati Maulid Nabi kita Muhammad SAW ini kita jadikan idola kebanggaan dalam kehidupan. Karena memang Rasulullah adalah sebagai uswatun hasanah. Saya kira itu aja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan menjadikan kita lebih mantap mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Karena di dalam firman juga disebutkan, kalau kita kepingin dicintai oleh Allah dan kepingin diampuni oleh Allah, ikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, jika kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Niscaya Allah akan cinta kepada kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.